Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga dunia. Karena kita hidup di tiga dunia. Dunia nyata, dunia maya, dan dunia goib. Baik, sudah lama kita tidak berjumpa di YouTube channel saya ini. Saya akan coba lagi mulai menjelaskan hal-hal yang sifatnya edukasi yang berhubungan dengan virtual atau hal yang berhubungan dengan goib. Kali ini saya akan membahas tentang kemampuan visualisasi. Apa itu kemampuan visualisasi? Kemampuan visualisasi adalah kemampuan melihat jarak jauh, melihat yang sifatnya goib, maupun justru melihat hal yang di luar goib. Dalam ini adalah misalkan bentuk dari rumah atau bangunan. Ibaratnya kalau kita sering nonton film X-Men, ya, ada kemampuan telepati yang bisa melihat jarak jauh bentuk lokasi suatu rumah, bangunan, atau benda lain. Nyatanya, Masya Allah, ilmu itu memang nyata. Ilmu itu memang ada, dan saya hanya menyampaikan hal yang saya tahu dan saya alami sendiri, juga tentunya informasi-informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Ya, kejadian itu terjadi pada saya, namun kemampuan ini tidak banyak saya gunakan, karena untuk apa juga gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh kejadian kemampuan melihat jarak jauh, ya, dimana video ini, beberapa contoh ini terjadi pada saat saya di awal-awal saya mengetahui atau mengalami sendiri bahwa kemampuan visualisasi itu memang ada. Masya Allah, ilmu Allah itu luar biasa. Dan saya berprinsip di atas langit ada langit, ya. Jadi di sini saya adalah untuk edukasi bahwa memang kayak gitu memang ada. Dan karena saya adalah tipe orang yang logis, ya, awalnya saya tidak percaya. Sampai suatu ketika sadarkan waktu itu sopir di salah satu perusahaan saya sebelumnya, yang dia itu memang belajar kayak gituan gitu ya. Akhirnya suatu ketika cerita itu dimulai pertama kali pada saat waktu saya itu mengunjungi salah satu kantor cabang dari perusahaan saya. Waktu itu pertama kali saya mengetahui kalau saya punya kemampuan seperti itu bukan karena saya tahu sendiri, tapi ada orang lain yang mengatakan Pak Andis bisa melakukan visual jarak jauh. Waktu itu kita perjalanan dari Jakarta ke Sumedang. Jadi waktu itu supir saya yang menyetir, kemudian dia mengatakan, Pak Andis punya kemampuan loh bisa melihat jarak jauh untuk rumah. Saya bilang, ah, masa bisa? Iya Pak Andis, coba Pak Andis lakukan. Jadi kita itu waktu itu masih di tol antara Karawang ke arah Bandung, waktu itu masih lewat pegunungan. Jadi supir saya, coba Pak Andis lakukan cara seperti ini. Akhirnya dalam perjalanan itu saya mencoba nih melakukan apa yang disarankan oleh supir saya yang dia itu lebih paham kayak gituan gitu ya. Itu awal tahun 2011-2010 kejadiannya. Akhirnya selama perjalanan itu saya mencoba melakukan yang dilakukan. Saya menutup mata, coba Pak Andis konsentrasi, jangan mikir apapun. Akhirnya saya melakukan itu. Saya coba tutup mata, saya konsentrasi, kosongkan mata, kosongkan pikiran. Awalnya saya biarkan aja ada gambar-gambar bayangan yang ada dalam pikiran. Ada 2 gambar yang saya lihat. Gambar versi yang saya bentuk itu yang salah, ya. Jadi
kita nggak bisa membentuk, oh bentuk rumahnya gini-gini, itu nggak bisa. Ternyata katanya salah Pak Andi, bukan begitu. Ya gimana, udah Pak Andi jangan mikir apa-apa, biarkan aja bentuk gambar itu membentuk sendiri, gitu katanya. Habis itu saya coba lagi konsentrasi, tidak memikirkan apapun ya. Saya baca sholawat waktu itu. Saya tidak mencoba membentuk bentuk rumahnya atau bangunannya, karena saya baru pertama kali saya datang di kantor cabang yang di Sumedang itu. Akhirnya saya menutup mata, konsentrasi. Berapa waktu berikutnya, berapa hitungan detik, menit ya, itu memang tiba-tiba sudah mulai kebentuk ya, suatu bentuk bangunan. Tapi saya tidak intervensi pikiran saya bentuknya begini begitu. Saya biarkan aja itu bentuk kebentuk dalam pikiran. Kemudian sampai berjalan itu, sambil saya melihat jarak jauh bahasanya gitu ya, saya laporan ke supir saya, bilang bentuk rumahnya begini. Kemudian dia nggak selalu bilang iya, tapi cuma bilang teruskan, terus gitu ya. Terus saya lihat lagi ya, sambil mata menutup. Di depan itu ada kayak tanah luas, itu apa ya, apa parkir mobil ya, tapi dia nggak bilang betul. Terus saya lihat bentuk pagernya, warnanya, kemudian bentuk pintu masuk rumahnya, ada tiang dua gitu kan. Terus saya lihat gitu, pintunya, kemudian sebelah kiri ada pintu ada jendela, kanan juga ada jendela. Terus saya lihat sebelah kiri itu, kalau kita masuk ruangan itu, sebelah kiri itu ada ruangan-ruangan, itu kayak ruangan tidur, itu 2 atau 3 saja. Dia bilang. Terus saya lihat sebelah kanan ruangan sebelah kanan itu ruangan meeting ya. Terus saya itu ngelihat masuk dalam rumah itu, terus menuju belakang rumah itu, belakang dapur. Terus saya lihat sebelah kiri belakang rumah itu, kok kayak ada makhluk ya, warna hitam. Nah, itu saya pertama kali lihat genderuwo ya itu. Jadi maksudnya serius ngelihat gitu kan. Oh ada itu hitam tuh. Terus saya lihat kamar mandi sebelah kiri ya, belakang ya. Terus saya ngeliat di belakang pojok itu ada sumur tua, sumur lama. Terus udah selesai. Akhirnya saya gambar tuh. Selama perjalanan kan saya penasaran, bener nggak sih yang saya lihat ini dengan kenyataan. Akhirnya saya gambar ya, gambarnya ada di sini. Contoh itu waktu pertama kali saya gambar bentuk rumahnya. Karena penasaran, 2 jam 3 jam berikutnya saya nyampe di lokasi. Ternyata saya masuk ruangan, masuk lokasi parkiran. Ternyata lahan yang di depan rumah itu adalah lahan parkir mobil. Kemudian saya lihat depannya, bentuk pintunya, bentuk pagarnya, terus pada tiang 2 untuk masuk ke rumah itu. Saya lihat semua, Masya Allah, itu akurat 80%, 90%. Saya cuma bilang subhanallah, Allah kuat. Itu pertama kali saya melihat jarak jauh. Nah, disitulah saya mencoba ingin tahu kan, apa sekedar kebetulan apa tidak gitu ya. Saya coba di kesempatan berikutnya ya, saya mau ada acara meeting, saya sebelum datang ke lokasi, saya belum tahu lokasi dan bentuknya, saya lihat jarak jauh, kemudian saya gambar. Setelah saya lihat lokasi, saya cocokkan. Subhanallah, itu contoh-contohnya ada di beberapa slide di video ini. Dan juga ada kejadian, ada kantor cabang di Pekalongan waktu itu. Anak buah saya sering mengatakan, Pak, kapan ke Pekalongan? Kenapa? Katanya angker itu ada hantu perempuan, bule. Hantu ini sering mengganggu. Kalau malam komputer dan printer hidup sendiri, atau kalau malam ada suara orang mandi, atau kalau malam ada anak buah tidur di situ, kakinya ditarik-tarik. Di situ saya, suatu ketika saya punya kesempatan datang ke kantor cabang di Pekalongan. Seperti biasa saya berjalan dari Jakarta ke Pekalongan, saya lihat dari jarak jauh dulu bentuknya. Saya lihat jarak jauh memang si perempuan itu ada di satu kamar di pojokan. Saya bilang itu ada kamar kosong ya di pojokan.
Iya Pak, di situ si Fatime. Nah, makhluk itu disebut Fatime. Mereka kasih nama Fatimah, Fatime. Bule, hantu bule, ya, bule. Saya lihat di situ, waktu saya lihat jarak jauh, dia ngeliat juga. Tapi saya ngeliat kamarnya itu ternyata kenyataannya adalah kamar kosong, lembab, yang sudah lama tidak ditempati. Katanya anak buah saya, itu kalau malam tutup sendiri, kalau pagi buka sendiri. Ya, saya lihat jarak jauh memang si Fatimah di situ, kan gitu kan. Akhirnya saya gambar, sampailah beberapa jam berikutnya ke Pangarongan dan akurasi juga 80%, 70%. Nah, disitulah dan beberapa kali di lokasi-lokasi. Jadi waktu itu saya sambil keliling ngecek tim, membangun bisnis. Saya juga dapat informasi dari pihak HRD bahwa dari 50 cabang yang ada di Pulau Jawa itu sekitar 20-an itu kan. Akhirnya saya datangi satu persatu. Dan nyatanya memang setiap datang itu, ini adalah cerita awal ya, cerita awal saya bisa, makanya karena dulu masih newbie ya saya lakukan itu, tapi kalau sekarang udah nggak belum begituan ya. Karena dulu awal-awalnya kita nggak tahu sendiri kok bisa gitu kan, kita punya kemampuan itu kok bisa. Akhirnya ya saya melakukan pembuktian seperti itu dan nyatanya memang benar ada hantu, wah macam-macam lah pokoknya, masya Allah, ada yang kesurupan ini dan sebagainya. Jadi intinya rumah-rumah itu jika ada makhluk seperti itu memang akan mengganggu manusia, dalam konteks bisa mempengaruhi pikiran manusianya, penghuninya, apalagi kalau orang itu nggak beribadah. Makanya rumah itu jangan sampai nggak dibikin ibadah, harus ada sholat atau ngaji, jangan bikin kosong. Makanya kalau ada rumah dengan kosong, ada nempati, itu wajar karena memang nggak ada aktivitas ibadah. Seperti itu penjelasan. Jadi intinya kemampuan visualisasi jarak jauh itu masya Allah memang ada gitu ya. Dan saya nggak akan pernah memahami dan bercerita ini jika saya tidak mengalami sendiri. Maha kuasa Allah itu, ilmu itu seperti itu memang ada. Ya ini adalah cerita tentang kemampuan visualisasi, dan kemampuan ini saya yakin banyak dimiliki oleh orang-orang virtual, entah yang golongan hitam maupun golongan putih. Jadi saya video ini untuk edukasi, memang hal seperti itu ada, ilmu seperti itu ada. Baik, semoga bermanfaat video ini, semoga bisa disambung di lain waktu dan bisa memberi pencerahan edukasi tentang pemahaman kita di hal yang tidak mungkin jadi mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jadul.